79. Saya tinggal di sini. Jadi selama tahun 79 ke tahun 80-an itu tidak ada larangan. Tidak ada sama sekali yang larang. Karena ini masih bukan semua ini. Belum ada ini jalanan-jalanan, masih jalanan setapak. Jadi kami tinggal di sini. Akhir 80-an kalau tidak salah, kami disuruh pindah. Kami tinggal di sini memang di pondok ini. Disuruh pindah, katanya mau ditempati latihan gabungan kalau tidak salah waktu itu. Pindahlah dulu, takutnya ada penyuruh nyasar. Jangan di sini, dipinjam untuk latihan. Kami tinggalkan dulu sementara, tapi tetap kami rawat. Pindah. Waktu itu kami kembali lagi, sudah selesai latihan kami kembali lagi merawat, kami sudah mulai diusir, tanaman diinjak-injak, ditebang rumah mama saya di ujung situ dibakar. Sampai karena ini mau bikin rumah kan, mau disambung ini, kayunya pun diambil. Jadi waktu itu kita mau melapor sama siapa? Saya tetap bertahan, Pak. Saya tetap bertahan karena saya pikir ini hak saya. Seandainya awalnya itu memang kita dilarang, ada tentara yang melarang, tidak mungkin saya di sini kan. Daerah sini kan masih hutan semua. Daerah Pontianak sana hutan, Suaran juga sana baru mulai buka. Banyak tanah yang kosong waktu itu, orang pada mengambil di daerah sana. Kami tetap di sini karena tidak ada yang larang. Akhirnya sampai sekarang begini masalahnya. Suratnya ada, saya tadi lupa bawa itu. Suratnya ada suratnya. Itu tahun 80-an itu suratnya juga. Ini kurang lebih 2 hektar ini tanah. Saya disuruh pindah, katanya tanah ini sudah masuk di aset negara. Sengketa lahan kembali memanas. Seorang warga mengungkap kisah pilu perjuangannya mempertahankan tanah yang telah digarap sejak tahun 1979. Namun kini justru disebut sebagai aset negara dan terancam diambil alih untuk pembangunan. Dalam pengakuannya, warga tersebut menegaskan bahwa sejak awal menempati lahan puluhan tahun lalu, tidak pernah ada larangan dari pihak manapun. Saat itu, kawasan masih berupa hutan belantara dengan akses jalan setapak, jauh dari sentuhan pembangunan. Kalau dari awal dilarang, tidak mungkin kami tinggal di sini. Kami datang saat tanah ini masih kosong, ujarnya tegas. Situasi mulai berubah pada akhir 1980-an ketika warga diminta pindah sementara karena lokasi tersebut akan digunakan untuk latihan gabungan. Namun setelah kegiatan selesai, mereka kembali dan melanjutkan kehidupan seperti biasa. Masalah muncul ketika terjadi dugaan tindakan intimidasi dan perusakan. Tanaman warga disebut diinjak-injak, bahkan material bangunan ikut diambil. Meski demikian, warga tetap bertahan. Mereka mengaku memiliki dasar berupa surat dari camat yang diterbitkan pada era 1980-an, sebagai bukti penguasaan lahan seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Namun kini, konflik kembali memuncak setelah adanya klaim bahwa lahan tersebut telah masuk dalam kategori aset negara dan akan digunakan untuk pembangunan lapangan tembak. Kalau memang ini tanah negara, kenapa kami dibiarkan tinggal lebih dari 10 tahun tanpa larangan? Ini yang kami pertanyakan. Ketidakjelasan status hukum serta minimnya komunikasi dari pihak terkait memicu kekhawatiran warga akan potensi penggusuran. Masalah gunung tembak ya. Ya kalau gunung tembak itu sudah lama prosesnya, sudah puluhan tahun warga ya menggarap, menguasai fisiknya situ, cuma sudah dari ganti komandan batalion, ganti komandan kodim, ya begitu aja terus. Dan ya sebetulnya sih yang komandan kodim yang baru mengarahkan untuk menggugat. Nah, cuma kalau warga mau disuruh menggugat, siapa yang mau digugat? Karena masalahnya warga punya surat segel, surat zaman dulu. Nah, terus dia juga dia menguasai fisiknya. Jadi kalau kita mau gugat juga, siapa yang mau digugat? Karena fisiknya dia kuasai, terus kemudian suratnya punya, saksi di sukonponnya juga ada, bahkan rumahnya di situ. Jadi ya kita serba bingung. Kita sih sebetulnya berharap sama ini
dari pihak TNI supaya menyelesaikannya dengan hati nurani. Karena kalau mau gugat-menggugat, ya siapa yang menggugat, siapa yang mau digugat, antara pemerintah dengan rakyatnya. Jadi memang bingung juga kalau itu. Jadi kalau saya sih bagusnya itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadi berhati nurani lah. Jadi karena ini bukan juga untuk pribadi, tapi ini untuk negara. Jadi warga negara pun juga ya pastilah tetap juga itu punya niat baik lah. Jadi sama-sama lah. Nah, itu aja sih kalau saya sebagai penasihat hukumnya ya menyarankan seperti itu. Jadi nggak perlu lewat meja hijau dan sebagainya. Dan juga kita turun ke lapangan nggak perlu dengan apa yang keras-keras nadanya, yang sikapnya arogansi dan sebagainya, karena ya apalagi TNI kita tahu bahwa ada 8 wajib TNI. Pak itu sangat mendasar itu 8 wajib TNI. Jadi harus sayang sama rakyat lah, nggak perlu nakut-nakuti rakyat lah, dan nggak perlu ini apa arogansi lah, pokoknya bagus lah. Saya kira begitu saja kalau saya dari penasihat hukumnya itu, seperti itu untuk area Gunung Tembak. Dan tanaman-tanaman yang daerah sana itu 40 tahunan sudah semua umurnya. Cuma karena tanahnya kali yang keras ini tidak subur, jadi begini-begini aja tanamannya. Nah, ini lebih 40. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dan solusi yang adil, tanpa mengabaikan sejarah panjang penguasaan lahan oleh masyarakat. Kasus ini menjadi sorotan serius, mengingat persoalan sengketa lahan kerap berujung konflik sosial jika tidak ditangani secara transparan dan berkeadilan. Dari Kota Tarakan, Tim Liputan, Garuda Media Kaltara.